Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita akan melanjutkan persoalan ijazah Al-Quran. Bagian berikutnya itu al-istijazah fil Quran. Bagaimana cara mengambil atau mendapatkan ijazah Al-Quran? Kita telah membahas persoalan apa itu ijazah di dalam Al-Quran, apa fungsinya dan juga jenis-jenisnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih supaya kita mendapatkan ijazah Al-Quran? Bagaimana turkut tahammul wal ada yang disepakati oleh para ulama? Apa cara tahammul dan adanya? Maka secara umum sebetulnya sama dengan tahammul dan ada dalam periwayatan selain Al-Quran. Ada sama', ada arad, ada ijazah, dan lain sebagainya. Namun demikian, di dalam pengijazahan Al-Quran, maka para ulama ahli qiraat menilai cara tahammul yang paling tinggi kedudukannya, yang dinilai paling berkualitas adalah at-talqin. Apa itu at-talqin? Talqin artinya seorang guru membacakan Al-Quran kepada muridnya. Jadi talqin itu mengajarkan Al-Quran dengan cara guru membacakan kepada muridnya. Kemudian muridnya menyimak bacaan gurunya tersebut. Setelah itu muridnya mengulang bacaan gurunya tadi dan gantian guru yang menyimak bacaan muridnya. Apabila ada kekeliruan, gurunya mengoreksi. Apabila sudah tepat, maka gurunya melanjutkan bacaannya. Ini seperti yang biasa kita lakukan untuk mengajarkan anak-anak. Biasanya kita kalau ngajar anak-anak kan, ayo kita baca. Ya, Ustadz baca dulu misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar murid-muridnya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan. Namun, dalam proses al-istijazah fil Quran, pengambilan permohonan mendapatkan ijazah Al-Quran ini, bukan bareng-bareng muridnya baca, tapi dikoreksi satu demi satu. Dan ini dilakukan dari awal surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan memang biasanya berlaku terjadi pada para penghafal Al-Quran atau para pembelajar Al-Quran yang masih anak-anak. Dan cara ini dinilai sebagai cara terbaik dalam periwayatan dan pengambilan ijazah Al-Quran. Jadi menggabungkan antara as-sama' dan al-arad. Menggabungkan antara as-sama', murid mendengar bacaan gurunya, dan al-arad, murid membacakan kepada gurunya. Jadi as-sama', murid menyimak bacaan gurunya, al-arad, murid membacakan bacaan tersebut kepada gurunya. Namun cara ini dinilai merupakan cara yang paling berat. Kenapa dinilai sebagai cara yang paling berat? Ya karena akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Baik bagi guru ataupun murid kadangkala merasa bosan. Ini typo ini. Bagi guru ataupun muridnya. Bayangkan berapa banyak ayat yang bisa kita dapatkan melalui talqin. Apalagi kalau muridnya banyak. Mungkin satu hari paling dapat 2 atau 3 ayat saja. Misalnya gurunya baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng kan? Ada 10 muridnya. Ngoreksi murid yang pertama, ngoreksi murid yang kedua, ngoreksi murid yang ketiga, murid yang keempat, murid yang kelima, murid yang keenam, murid yang ketujuh. Kalau dikoreksi langsung benar, cepat. Tapi kalau sekali dikoreksi harus butuh pengulangan beberapa kali, jelas lama satu ayat. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca bareng-bareng semuanya, kemudian dikoreksi itu terus. Jelas ini adalah cara yang sangat panjang, cara yang sangat lama. Karenanya proses talqin biasanya selesai dilakukan pada saat murid-muridnya ini telah membaca Al-Quran dengan lancar. Jadi itu hanya bagi mereka yang belum lancar baca Al-Quran saja.
Kemudian setelah sudah lancar, ya sudah. Karena kalian sudah lancar, silakan hafalkan sendiri-sendiri. Nggak perlu ditalkin lagi. Nanti hasil hafalannya langsung distorkan. Begitu kan biasanya. Dan itu memang yang terjadi. Jadi talqin ini yang terbaik tapi jarang dilakukan. Ada memang tapi paling hanya Al-Fatihah saja. Hanya juz 30 saja. Bahkan kadang-kadang juz 30 pun tidak tuntas. Biasanya Al-Fatihah kemudian Ad-Duha sampai An-Nas. Itu yang biasanya ditalqin. Sisanya tidak ditalqin lagi. Sisanya menghafal mandiri kemudian langsung disetorkan. Begitu. Yang kedua adalah al-arad. Al-arad artinya apa? Al-arad artinya adalah murid menyetorkan kepada gurunya. Tadi karena proses talqin tidak memungkinkan 30 juz Al-Quran, maka ketika murid-muridnya ini dinilai telah lancar, kesalahannya telah semakin menipis, tidak jatuh pada kekeliruan atau lahan yang berulang-ulang, maka biasanya seorang guru langsung menyerahkan saja kepada murid-muridnya, sudah sekarang kalian langsung saja untuk menghafal secara mandiri. Nanti kalau sudah selesai hafalan atau nanti setiap pekan kalian setoran atau setiap hari kalian dapat berapa hafalan setoran. Dan ini distorkan dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Dan ini adalah cara yang paling umum, cara yang paling banyak digunakan sampai detik ini. Jadi seorang murid membacakan Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Cara ini merupakan cara yang banyak diamalkan para ulama kontemporer. Walaupun tidak ada syarat membacakannya dengan hafalan, jadi nggak ada syarat tertulis ya. Istilahnya tidak ada undang-undangnya bahwa pengambilan ijazah Al-Quran itu mesti hafalan, itu nggak ada undang-undangnya. Namun demikian, membaca dengan hafalan jelas lebih utama dan lebih sempurna. Kenapa? Karena demikianlah asal arad Al-Quran. Jadi arad Al-Quran di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman para imam-imam ahli qiraat, itu semuanya dikisahkan oleh para ulama dengan hafalan. Oleh karena itu, kalau kita bisa dengan menghafal, dengan hafalan. Jadi jangan langsung minta ijazah ke guru kita langsung bilang, ya Syekh, bisa baca mushaf nggak? Jangan begitu dulu. Ya, jangan begitu dulu. Pokoknya selama bisa hafalan, hafalan. Begitu. Pokoknya selama bisa hafalan, setorkan hafalan semampu kita. Ya. Nanti biasanya kalau gurunya ini paham, wah murid ini ternyata lambat dalam menghafal, tapi bacaan sudah bagus, biasanya akan memberikan uzur. Dalam artian gurunya biasanya punya majelis khusus. Ya udah kalau begitu nanti kita adakan majelis khusus pengambilan ijazah Al-Quran. Antum boleh baca. Biasanya begitu. Ya. Tapi selama guru kita belum mengizinkan nazar, belum mengizinkan melihat mushaf, udah hafalan saja dari awal sampai akhir. Jadi jangan kemudian juga ingin tergesa-gesa mendapatkan ijazah Al-Quran. Di guru ini mah lama harus hafalan, padahal saya hafalan belum selesai. Saya lambat dalam menghafal, saya ngambil ijazahnya ke guru yang itu aja deh. Nah itu sebetulnya buruk ya, itu menunjukkan bahwa dia bukan orang yang bermental baja. Orang yang lemah dia sebetulnya. Ya sebetulnya nggak layak orang seperti itu mendapatkan ijazah Al-Quran. Karena dalam ijazah Al-Quran itu ada pengorbanan. Ada waktu yang mesti diluangkan, ada murojaah. Yang tentu saja itu tidak mudah. Makanya ijazah nanti lebih bernilai. Akan menjadi kurang bernilai kalau ijazah tersebut didapatkan dengan cara yang lebih mudah. Sudah mah melihat mushaf, bacanya giliran lagi. Ya mungkin ada kebanggaan, saya dapat ijazah. Tapi setelah itu dipikir-pikir, apa kemudian setelah itu? Ijazahnya ini nilainya apa setelah itu begitu? Sudah tidak mendapatkan kebanggaan lagi setelah itu. Kenapa? Karena usahanya kecil. Ya, usahanya kecil begitu. Jadi semakin besar usaha maka semakin bernilai ijazah. Dan semakin kecil usaha maka semakin kecil nilai ijazah tersebut. Baik bagi diri kita nilai tersebut, baik juga terhadap orang lain. Nilainya menjadi rendah. Mungkin sebagian antara kita ya udah nggak usah bilang-bilang ke orang lain caranya. Nah, di antara adab yang buruk dalam mengijazahkan murid-murid kita adalah kita nggak menceritakan cara mendapatkan ijazahnya. Jadi seorang perawi yang jujur akan menceritakan bagaimana dia mendapatkan ijazahnya. Ketika dia memberikan ijazah kepada muridnya itu dia akan bercerita kepada muridnya. Wahai muridku, dulu saya dapat ijazah begini. Supaya muridnya tahu bahwa ijazah gurunya ini bernilai atau enggak sebetulnya. Begitu. Justru bukan malah disembunyikan. Ya.
Ya mungkin sebagian orang hari ini bisa menyembunyikan bagaimana cara mendapatkannya. Bisa jadi dia cuma baca Al-Fatihah tapi dapat ijazah Al-Quran. Bisa jadi dia cuma ketemu gurunya maksa-maksa ngasih uang kemudian dapat ijazah Al-Quran, kan nggak ada yang tahu. Maka seorang yang amanah pasti akan menceritakan bagaimana dia mendapatkan ijazah Al-Quran tersebut kepada muridnya. Setidaknya pada saat mengijazahkan muridnya. Begitu. Hanya saja memang sebagian ulama qiraat menerima setoran bacaan tanpa hafalan. Ada, ya. Makanya Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran mengatakan bahwa hafalan bukanlah syarat untuk mendapatkan ijazah. Karena tidak ada undang-undangnya. Tidak ada kesepakatan ulama, tidak ada ijma' dalam hal ini. Namun jelas kebanyakan ulama nggak mau nerima setoran dengan melihat mushaf. Ya mungkin kalau sekedar tahsin bisa, tapi nggak akan dikasih ijazah biasanya. Ya. Kalau mau tahsin, lihat mushaf silahkan, tapi jangan minta-minta ijazah. Biasanya begitu. Allahu a'lam bissawab. Bagian berikutnya adalah as-sama', yakni guru membaca kepada muridnya dan muridnya hanya menyimak saja. Sebagaimana kita menerima riwayah hadis, sebagaimana kita menerima riwayah matan-matan ilmiah, ya, yaitu menyimak keseluruhan Al-Quran dari gurunya secara sempurna dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Seorang murid menyimak bacaan gurunya tanpa mengulangi bacaan tersebut. Pokoknya nyimak aja. Syekh, cara baca ini bagaimana? Dilihat doang, tapi gurunya nggak mengoreksi bacaan muridnya tersebut. Apabila telah selesai, maka gurunya ngasih ijazah. Cara ini, cara yang populer diamalkan para ulama zaman dulu. Bahkan inilah cara yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Jadi Nabi itu mendengar bacaan dari malaikat Jibril. Ya walaupun dikisahkan Nabi juga bertalaqi, ya, menyetorkan bacaan pada malaikat Jibril. Kemudian Nabi membacakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ini loh bacaan dari malaikat Jibril. Begini. Sahabat dengar aja. Kenapa nggak butuh dikoreksi dulu? Karena kebanyakan sahabat sehari-hari mereka berbicara saja sudah dengan bahasa Arab yang paling fasih. Jadi udah paham. Nabi nggak perlu ngoreksi bacaan mereka terlebih dahulu. Walaupun ada sebagian riwayah, misalnya dari Zaid bin Thabit, ya, bahwa beliau ketika menerima wahyu, beliau menulis bacaan. Setelah itu Nabi memerintahkan pada beliau bacakan. Jadi bacain dulu. Kalau ada kekeliruan, kata Zaid bin Thabit, Nabi fa'aqamah, Nabi kemudian meluruskannya dulu. Kalau sudah tidak ada kekeliruan, baru kemudian Zaid bin Thabit diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang. Namun secara umum, cara as-sama' ini dilakukan oleh generasi terdahulu. Namun demikian, cara ini kemudian jarang, bahkan tidak lagi digunakan oleh para ulama qiraat. Kenapa kok kemudian as-sama' tidak lagi digunakan? Karena hari ini banyak orang yang bisa mendengar, bisa menyimak bacaan gurunya, gurunya bisa mencontohkan bacaan terbaik yang sesuai kaidah tajwid dan qiraat, namun muridnya belum tentu bisa mempraktekkan dengan baik dan benar. Jangankan orang non-Arab, orang Arab asli saja zaman sekarang sudah jarang menggunakan bahasa Arab yang paling fasih, jarang menggunakan bahasa Arab Al-Quran. Maka mereka mesti diuji dulu. Ketika gurunya mencontohkan, pasti gurunya bilang, coba kamu baca sekarang. Begitu. Gurunya mencontohkan cara ismam. Cara ismam ada sekian cara. Coba silakan praktekkan. Begitu. Kenapa? Karena bisa jadi gurunya sudah mempraktekkan dengan benar. Sudah mencontohkan dengan benar. Tapi muridnya belum tentu bisa mempraktekkan dengan benar. Maka dari itu, cara ini sudah tidak lagi digunakan. Dan kalau ada orang yang dapat ijazah melalui as-sama', biasanya lil barokah saja, buat tabarukan gitu ya. Biasanya ini kalau ada daurah-daurah besar, ya, muhadharah, misalnya kita ngundang Syekh Qurayyim Roji, kemudian Syekh Qurayyim Roji itu membaca surah Al-Fatihah, kita baca, tapi kan gak dikoreksi kan. Syekhnya baca Bismillahirrahmanirrahim, kita ikutin baca, dikoreksi nggak? Enggak, cuma lil barokah aja, tabarukan aja. Setelah itu syekhnya langsung bilang, saya ijazahkan pada kalian surah Al-Fatihah, itu barokah aja. Begitu kan? Tabaruk supaya nyambung sanadnya, dan itu ijazahnya ijazah lil riwayah sebetulnya. Tidak ada ijazah qiraah, tidak ada ijazah iqra di sana. Allahu taala alam. Ya, jadi kenapa as-sama' ini jarang digunakan, bahkan tidak lagi digunakan, bahkan mungkin
Kalau ada orang yang dapat ijazah melalui sama, ijazah Qur'annya, ijazah qiraah dan iqra'nya bisa jadi dinilai nggak sah zaman sekarang. Ya. Kenapa? Karena dia belum tentu bisa mempraktekkan dengan baik dan benar. Begitu. Jadi dapat dikatakan bahwa hari ini hanya ada dua cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan ijazah Al-Quran. Yang pertama talqin, yang kedua arad. Dan karena talqin sudah jarang digunakan, berarti cuma satu cara saja, yaitu al-arad. Membacakan Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Hanya saja di sini ada dua versi hafalan dan versi nazar. Nazar itu artinya melihat mushaf. Ada yang mensyaratkan hafalan, ada yang tidak mensyaratkan hafalan. Begitu. Lebih utama mana? Jelas lebih utama pakai hafalan. Namun kesohihannya sama. Hanya saja yang pakai hafalan lebih bernilai, lebih tinggi nilainya. Allahu a'lam bissawab. Selain itu ada cara-cara lain sebetulnya yang digunakan oleh para ulama zaman sekarang atau ulama kontemporer dari mulai abad pertengahan sampai sekarang begitu ya. Untuk mendapatkan ijazah Al-Quran. Apa itu? Yang pertama adalah al-ikhtibar. Ini cara yang pertama. Cara yang lain selain yang tadi disepakati para ulama. Kalau yang tadi disepakati, kalau arad dari awal sampai akhir, baca Al-Quran dari mulai awal Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas, kemudian dikasih ijazah Al-Quran, yaitu udah cara yang disepakati para ulama lah. Cuma ada cara-cara yang tidak disepakati. Contohnya apa? Ini al-ikhtibar. Al-ikhtibar ini tidak disepakati para ulama. Maksudnya tidak disepakati apanya? Tidak disepakati kesohihannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah seorang guru nguji bacaan muridnya. Entah itu menguji hafalannya, menguji makhraj dan sifatnya, menguji variasi qiraatnya, waqaf ibtida'nya. Pokoknya misalnya guru ngasih ayat atau sambung ayat, habis gitu ditanya tajwidnya, ditanya waqaf ibtida' dan sebagainya, ya. Maka ketika dia lulus ujian dapat ijazah, ijazahnya apa? Ijazah fil qiraah wal iqra. Nah, itu sebagian besar ulama mengatakan enggak sah. Begitu ya. Kemudian yang kelima, bi ba'dil Qur'an, atau cara kedua, cara lain yang kedua. Apa itu bi ba'dil Qur'an? Seorang murid membacakan surah atau ayat Al-Qur'an, kemudian gurunya memberikan ijazah untuk membaca dan mengajarkan seluruh Al-Qur'an. Bacanya sebagian, ijazahnya untuk seluruh Al-Qur'an. Padahal aslinya kalau antum baca Al-Fatihah, ya ijazahnya ijazah Al-Fatihah doang harusnya. Kalau antum bacanya Al-Baqarah, maka ijazahnya ijazah Al-Baqarah saja. Namun, ada sebagian ulama yang memperbolehkan bacanya cuma sebagian Al-Quran, katakanlah misalnya baca cuma Al-Fatihah, tapi ijazahnya ijazah Al-Qiraah wal-Iqra, al-ijazah fil Qiraah wal-Iqra, untuk seluruh Al-Quran. Padahal yang dibaca ke gurunya cuma Al-Fatihah doang. Begitu. Termasuk dalam kategori ini adalah bitanawub. Apa itu bitanawub? Baca Al-Quran bergiliran yang cukup populer hari ini nih. Ada sebagian orang ya mengadakan majelis halqah Al-Quran, misalnya satu kelompok 5 atau 10 orang. Orang pertama baca halaman pertama, kemudian halaman kedua, orang kedua, halaman ketiga, orang ketiga, terus berputar sampai khatam Al-Quran. Ya. Kemudian setelah mereka khatam, maka mereka semuanya dapat ijazah fil qiraah wal iqra untuk seluruh Al-Quran, bukan cuma untuk apa yang telah dibacanya saja. Padahal kan mereka nggak baca semua Al-Quran. Yang ini baca sebagian halaman, orang kedua baca sebagian halaman, orang ketiga baca sebagian halaman, orang keempat baca sebagian halaman, karena bergiliran bacanya. Begitu ya, al-munawabah atau tanawub istilahnya. Ini termasuk al-ijazah bi ba'dil Qur'an, baca sebagian Al-Qur'an tapi ijazahnya seluruh Al-Qur'an. Menurut kebanyakan ulama tidak sah. Kenapa? Karena hukum asalnya ijazah Al-Qur'an itu hanya untuk yang dibacanya saja. Seperti itu. Bahkan ada lagi jenis yang berikutnya, apa? Al-ijazah. Sama seperti dalam periwayatan hadis, langsung saja dikasih ijazah. Enggak talaqi dulu, enggak baca sama sekali. Dan ini ada. Ya, dan ini ada. Jadi seorang guru langsung memberikan izin untuk membaca tanpa mengajar dan mengajarkan tanpa mendengar bacaan muridnya. Jadi muridnya enggak arad dulu, bahkan tanpa sama.
Jadi nggak ngapa-ngapain, pokoknya udahlah ente dapat ijazah aja. Nah, bagaimana pandangan para ulama mengenai 3 jenis ijazah ini? Ya, kebanyakan ulama menilai tidak sah. Kecuali apa? Kecuali apabila sebelumnya pernah setoran, pernah talqin 30 juz. Seperti itu. Peringatan. Para ulama qiraat berbeda pendapat mengenai kesahihan ijazah untuk 3 nomor terakhir, yaitu al-ikhtibar bi ba'dil Qur'an, termasuk munawabah atau tanawub di dalamnya, dan al-ijazah. Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan sahih secara mutlak. Ya, ada juga yang mengatakan sahih secara mutlak. Pendapat kedua, sah tapi dengan syarat. Nah, ini pendapat kebanyakan ulama itu yang kedua. Sah tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Penerima ijazah tersebut telah menerima ijazah sebelumnya dengan salah satu dari 3 cara yang pertama. Cuma asama kan sudah nggak berlaku ya. Berarti dengan 2 cara. Talqin atau arad. Kalau sebelumnya dia pernah talqin 30 juz dan dapat ijazah. Kalau sebelumnya dia pernah arad 30 juz dan dapat ijazah, maka berarti ijazah bi ba'dil Qur'annya, ijazah ikhtibarnya, tanawubnya itu sah. Itu sah. Kenapa? Karena dia telah teruji 30 juz sebelumnya. Dan ijazah berikutnya biasanya cuma buat ninggiin sanad doang, supaya memperbanyak jalur-jalur periwayatan. Dan itu hasan dan itu baik ya. Jadi kalau kita sudah punya ijazah yang melalui arad 30 juz, kemudian kita ingin ijazah yang lain dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang lebih ringkas, itu tidak masalah. Tapi jangan dijadikan yang utama cara-cara ringkas tadi. Belum apa-apa udah minta ijazah Al-Quran. Belum apa-apa kita pengennya tergesa-gesa, pengen udahlah munawabah aja supaya cepat. Belum apa-apa udah pengen udahlah diuji aja supaya cepat. Jangan begitu ya. Mental kita harus mental baja. Karena yang namanya menuntut ilmu harus tulus zaman. Harus membutuhkan waktu yang sangat panjang. Apabila penerima ijazah atau mujaz menerima ijazah dengan salah satu cara dari 4 sampai 6, namun ia belum pernah mendapat ijazah dengan salah satu dari cara pertama sampai 3, lagi-lagi kami katakan as-sama' sudah tidak berlaku, jadi sebetulnya cuma 2, talqin dan arad saja, maka ijazahnya tidak sah. Jadi ijazah yang melalui munawabah bi ba'dil Qur'an atau ijazah yang langsung diberikan begitu saja tanpa talaqi, termasuk juga ijazah ikhtibar, itu nggak sah, sanadnya nggak sahih, nggak bisa diriwayatkan pada muridnya. Begitu ya. Ini kalau dia belum pernah arad 30 juz. Adapun Ibnul Jazari sendiri berpandangan bahwa orang yang mendapatkan ijazah tanpa talaqi mesti dirinci. Ya. Kata Ibnul Jazari, gimana? Ada orang dapat ijazah, tapi nggak pernah talaqi, nggak pernah arad 30 juz, gimana tuh? Maka beliau mengatakan, imma ayyakuna tala bidzalika aw sami'ahu fa arada ayyu'liya sanada aw yukthira turuqa faja'alaha mutaba'atan awwala fa in kana fajaizun hasan. Kalau ijazah tersebut dilakukan setelah dia pernah membaca kepada seorang guru, pernah menyimak dari seorang guru, jadi pernah talaki, pernah belajar 30 juz, kemudian setelah dia dapat ijazah 30 juz tadi, dia pengen nih ninggiin sanad, pengen memperbanyak jalur-jalur periwayatan, ya, serta menjadikan ijazah yang didapatkannya itu, ijazah tadi, ijazah yang enggak talakinya tadi, sebagai mutabaah saja, sebagai pengikut gitu, bukan sebagai asal, bukan sebagai yang utama. Maka kata beliau, diperbolehkan kalau nyari ijazah seperti itu dan kebaikan. Kenapa? Karena sebelumnya pernah talaki 30 juz. Jadi yang penting dia pernah talaki dulu 30 juz. Itu yang penting. Jangan sampai kita belum pernah talaki 30 juz, belajar nggak pernah selesai. Ya. Jangankan talaki 30 juz begitu. Teori tajwid saja, kitab tajwid saja belum tuntas, bahkan Al-Fatihah saja belum tuntas misalnya. Jangan buru-buru ngambil sanad di tempat yang mudah. Jangan buru-buru ngambil ijazah secara munawabah. Lalu bagaimana kalau misalnya sekarang kita sudah terlanjur dapat ijazah munawabah? Ya berarti wajib talaki 30 juz. Supaya ijazah tersebut berlaku. Begitu ya. Jadi talaki itu harus 30 juz. Dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dibaca dari awal sampai akhir.
begitu. Dan yang bacanya kita sendirian. Jadi bukan cuma baca sebagian, ya, bukan cuma baca sebagian, begitu. Bagaimana apabila terdapat sebagian penuntut ilmu yang sebelumnya nggak pernah talaki 30 juz dan belum pernah dapat ijazah dengan cara tersebut, tapi dia ngajar seluruh Al-Quran, dia baru baca Al-Fatihah, tapi dia ngajar juga selain Al-Fatihah, boleh nggak? Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Jawaza dzalikal alamatul Ja'bari mutlaqa. Alamah Ja'bari mengatakan ya boleh-boleh saja. Walaupun dia nggak pernah talaki Al-Baqarah, ngajarin surah Al-Baqarah nggak apa-apa. Walaupun dia belum pernah bertalaki Ad-Duha, ngajarin Ad-Duha ya nggak apa-apa. Walaupun dia baru talakinya An-Nas doang tapi ngajarin Al-Falaq dan Al-Ikhlas ya nggak apa-apa. Tapi wa mana'ahu al-hafidhul hujjatu Abul Ala al-Hamdani wa ja'alahu min akbaril kabair. Hamdani ini. Kalau pakai dal itu mimnya sukun. Kalau pakai dzal mimnya fathah. Ini dal berarti mimnya sukun. Al-Hamdani. Kalau dzal al-Hamadhani. Wa ja'alahu min akbaril kabair. Bahkan ini termasuk dosa besar. Kata Al-Hamdani apa? Kalau ada orang yang belum pernah talaki, terus kok berani-berani ngajar, berani-berani mengijazahkan orang lain, maka termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dia belum tahu bagaimana cara melafalkan Al-Quran yang benar. Ini seperti yang pernah dibahas sebelumnya di persoalan Mabadi kalau tidak khilaf ya. Bahwa seseorang yang mengajarkan Al-Quran tanpa talaki, hanya mengandalkan rekaman saja, hanya mengandalkan buku saja, mengandalkan kitab saja, ini sama dengan perkataan dari Syekh Husni Syekh Uthman. Terus dia berkata ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Ya dia sedang berdusta. Begitu. Makanya wajib talaki. Wajib talaki. Begitu. Jadi kalau ada orang nggak pernah talaki, terus ngajar, dia dosa besar. Menurut Al-Hamdani. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Imam Ibnul Jazari mengkritik pendapat para ulama yang membolehkan dan mengamalkan hal tersebut. Jadi kok orang belum pernah talaki udah boleh ngajar sih, begitu kata Imam Ibnul Jazari. Beliau mengatakan wa indi fi dzalika nadhar, dan menurut saya pendapat yang membolehkan orang ngajar tanpa talaki itu ya mesti ditinjau ulang. Lakin la budda min ishtirati al-ahliyah. Ini ada dua pendapat ya, boleh mina, boleh mini. Karena dia hamzahnya hamzah wasal dan tidak ada lam ta'rif. Kalau ada lam ta'rif para ulama sepakat mina bacanya. Minal. Tapi kalau tidak ada lam ta'rif, wallahu alam, kalau lihat kaidah sih min itu jadi fathah. Cuma kalau kebanyakan ulama justru sebetulnya mini, min ishtirati al-ahliyah. Kata Imam Jazari, ya boleh saja sih ngajar, cuma ada syarat dia benar-benar ahli. Jadi nggak pernah talaki atau talakinya cuma Al-Fatihah doang, terus ngajar Al-Baqarah, boleh atau tidak? Kata Ibnu Jazari, nggak bisa langsung bilang boleh atau enggak. Ahli nggak? Mampu nggak dia? Punya ilmu nggak tentang Al-Baqarahnya? Punya ilmu nggak tentang tajwid dalam Al-Baqarah? Kalau memang dia punya, ya silahkan. Kalau enggak ya jangan, begitu. Wala buddalil muqri'i minat tanbihi bihali rijali wal asanidi mu'talifaha wa mukhtalafiha. Dan kalaupun dia diperbolehkan ngajar, maka mesti disyaratkan keahlian dari dirinya. Juga tidak bisa tidak seorang pengajar Al-Quran mesti memahami dengan baik keadaan para perawi dan sanad-sanadnya. Ini yang jarang dipahami para pengajar Al-Quran. Nggak paham para perawi, nggak paham silsilah sanadnya. Dari sisi apa yang disepakati, apa yang tidak disepakati, mana lafal yang disepakati, mana lafal yang tidak disepakati, mana ilmu tajwid yang disepakati, mana tajwid yang tidak disepakati, mana jalur-jalur disepakati, mana jalur-jalur yang tidak disepakati. Wajarhiha wa ta'diliha, termasuk mana perawi-perawi yang dijarah dan dita'dil. Ini istilah-istilah ilmu riwayah, ilmu hadis sebetulnya. Tapi digunakan oleh Ibnu Jazari dalam persoalan qiraat. Wa mutqiniha wa mughfiliha, termasuk mana saja jalur-jalur periwayatan yang bagus ya, yang punya kepakaran, dan juga mana yang enggak punya kepakaran, begitu. Wa hadza min ahami ma yuhtaju ilai, dan ini adalah beberapa persoalan penting yang wajib dimiliki oleh seorang pengajar.
Begitu. Yang sangat dibutuhkan. Kemampuan, kompetensi yang sangat dibutuhkan para pengajar Al-Quran. Bukan cuma paham cara melafalkannya saja. Tapi juga jalur-jalur periwayatannya. Mana kemudian pendapat-pendapat yang kuat, mana pendapat-pendapat yang lemah. Itu harus dipahami oleh para pengajar Al-Quran. Bolehlah dia talaknya baru Al-Fatihah doang. Nggak mau ngajarin yang lain silahkan. Tapi harus paham persoalan-persoalan ini. Zaman sekarang, jangankan yang talakinya Al-Fatihah doang, yang talaki 30 juz saja kadang-kadang nggak tahu masalah-masalah ini. Dia sudah talaki 30 juz, tapi kadang-kadang ya cuma tahu apa yang dari gurunya saja. Nggak tahu perbedaan pendapat dalam persoalan periwayatan. Nggak tahu rincian-rincian pendapat yang ada. Mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah. Ya, pokoknya taklid aja lah. Hakadha, demikianlah, hakadha ulimna min masyayikhina, biasanya begitu. Demikianlah kami diajarkan oleh guru kami. Padahal seorang pengajar Al-Quran itu nggak cukup dengan perkataan itu. Jadi tidak cukup dia mengatakan demikianlah kami mendapatkan dari guru kami. Nggak bisa. Dia harus bisa meneliti. Dia harus bisa memiliki standar yang jelas dari sisi riwayah dan diroyah sekaligus. Begitu. Riwayah dia tahu prakteknya dari para ulama. Diroyah dia bisa membandingkan mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah. Begitu. Baru dia boleh benar-benar ngajar sebetulnya ya. Kalau kita ngikutin standar ini ya luar biasa. Cuma kan zaman sekarang butuh banyak yang dimaafkan. Kalau harus nunggu standar begini siapa yang mau ngajar nantinya? Padahal kebutuhan mengajar itu sangat besar. Ya minimal kita ajarkan yang kita mampu saja, jangan mengajarkan yang tidak kita mampu. Kita ajarkan Iqra, kita ajarkan huruf hijaiyah, kita ajarkan surat-surat pendek sebagaimana yang juga telah kita dapatkan dari guru kita, tidak apa-apa. Yang penting jangan mengklaim bahwa bacaan tersebut adalah bacaannya Nabi misalnya begitu. Yang penting jangan mengklaim bahwa kita ini sudah bisa menunjukkan bacaan yang benar begitu ya. Begitu, seperti itu. Wallahu taala alam. Al-Imam Al-Jazari mengatakan wala yajuzu lahu ayuqri'a illa bima qara'a aw sami'a. Ini hukum asalnya. Tidak boleh seseorang mengajarkan Al-Quran kecuali atas ayat yang pernah dibacakan atau yang telah disimak dari gurunya. Jadi kalau dia bacanya Al-Fatihah ya sebetulnya boleh ngajarnya asli cuma Al-Fatihah doang. Fa in qara'al hurufa al-mukhtalafa fiha aw sami'aha fala khilafa fi jawazi iqra'ihil Qur'an al-'azim biha. Kalau memang dia telah mendengar dari gurunya, telah mentalakikan huruf-huruf Al-Quran dari gurunya, dengan gurunya, maka para ulama sepakat dia boleh mengajarkan huruf yang telah ditalakikan tersebut. Silahkan, begitu ya. Bisyaratil mutaqaddam, dengan syarat bahwa dia mampu mengajarkannya. Wahwa ayakuna dzakiran kaifiyata tilawatihi bihi halat talaqihi min syaikhi. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia memang memahami cara membaca Al-Quran tersebut, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Ketika dia bertalaki kepada gurunya. Jadi kalau dia misalnya telah mendapatkan cara baca Islam dari gurunya, boleh nggak dia mengajarkan? Ya boleh, silahkan. Yang penting dia bisa mengajarkan benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya kepadanya. Seperti itu. Jadi hukum asalnya begitu. Makanya zaman sekarang kan suka ada apa? Pengijazahan Al-Fatihah ya. Itu sebetulnya bentuk pengamalan dari ini. Karena kita nggak mungkin baca 30 juz, ya sudahlah diambil satu surah yang paling penting. Kenapa dikatakan paling penting? Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Kita nggak mungkin nih talaki 30 juz. Ya sudah kita talaki Al-Fatihah saja. Ini ijazahnya kayak gimana? Ya ijazahnya kembali ke asal. Bacanya Al-Fatihah, ijazahnya Al-Fatihah saja. Bukan berarti ijazahnya untuk seluruh Al-Quran. Tidak. Ijazahnya secara legal formal hanya Al-Fatihah. Tapi boleh nggak ngajar ayat yang lain? Seperti yang tadi disampaikan. Kalau punya keahlian, punya kemampuan, silahkan. Tapi secara legal formal, yang sebetulnya bisa diajarkan, bisa diijazahkan kembali hanya apa yang telah didapatkan ijazahnya saja, hanya apa yang telah dibacakan kepada gurunya, ditalakikan, telah ditashih, telah benar bacaan menurut gurunya tersebut. Begitu. Apakah ada ijazah-ijazah lain, ijazah juz 30, ijazah Al-Baqarah? Ya sebetulnya ada, cuma apa manfaatnya begitu. Kalau memang Al-Fatihah sudah selesai ya langsung aja 30 juz, nggak perlu ngambil per juz gitu. Per juz diijazahin, nggak perlu. Adanya ijazah Al-Fatihah itu kan asal usulnya karena orang nggak bisa baca 30 juz, tapi dia pengen bener baca Al-Fatihahnya supaya bisa sholat itu supaya bisa tenang begitu kan. Asal muasalnya begitu.
Tapi kalau misalnya bisa lebih dari Al-Fatihah, ya sudah lanjutin 30 juz. Tanggung kalau cuma Al-Baqarah doang. Sekarang pengambilan ijazah Al-Baqarah, sekarang pengambilan ijazah Ali Imran. Ya tanggung, 30 juz aja sekalian. Begitu. Allahu a'lam. Bagaimana apabila seseorang telah terlanjur mengambil ijazah qiraah wal iqra dengan salah satu cara yang tadi tidak disepakati tadi? Udah terlanjur ngambilnya lewat ikhtibar, udah terlanjur ngambilnya lewat bi ba'dil Qur'an, udah terlanjur ngambilnya lewat tanawub atau bahkan ijazah sama sekali tanpa ada talaki sama sekali. Maka apa yang mesti dilakukan padahal dia belum pernah talaki 30 juz begitu ya. Maka hendaknya ia bersegera mencari ahli qiraah dan membaca kepadanya secara kamilan. Kamilan itu sempurna. Dari awal sampai akhir. Dari awal basmalah di surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Ia juga mesti memperdalam teori-teori tajwid dan mutola'ah. Mendengarkan rekaman-rekaman ceramah. Tidak berhenti untuk melatih praktik pengucapan huruf. Ya, dan menjaga pelafalannya secara tepat. Semua itu dalam rangka menjaga pertanggungjawaban ilmiah atas ijazah yang telah didapatkannya. Udah dapat ijazah ya sudah tinggal tunjukkan bahwa antum adalah orang berilmu. Begitu, bukan cuma orang berijazah. Kenapa? Karena ijazah itu hanya menunjukkan kita pernah belajar, tidak menunjukkan kita berilmu. Tidak kemudian malah berbangga-bangga dengan ijazah gitu ya. Ditempel ijazahnya dengan ukuran yang sangat besar. Ini loh sanad saya, ini loh ijazah saya. Sebetulnya nggak terlalu penting. Ilmunya kayak gimana? Kalau ilmunya banyak bertentangan dengan pendapat para ulama, ya nggak ada manfaatnya ijazah tersebut. Ya begitu. Atau malah justru pengen segera tampil ya, pengen segera tampil di hadapan khalayak begitu. Menunjukkan bahwa saya itu orang hebat. Kalau memang dia berilmu ya nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau dia cuma menampilkan ijazahnya bukan ilmunya. Apalagi sampai membuka pintu-pintu pengijazahan Al-Quran secara longgar. Dalam artian, udahlah saya dapat ijazahnya aja gampang, udahlah yang lain digampangin aja. Nah, itu nggak bisa. Nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi gara-gara didapat ijazahnya gampang, kemudian udah yang lain disamakan. Ayo adain majlis Al-Quran bil munawabah, bit tanawub. Majlis Al-Quran dengan munawabah, dengan tanawub. Maka tidak diperbolehkan. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena ijazah adalah amanah. Bukan hal yang layak untuk dibangga-banggakan di hadapan manusia. Amanah. Karena kan kalau buka pengijazahan Al-Quran, kalau yang saya lihat di poster-posternya lumayan gitu ya. Ijazah Al-Quran bit tanawub, waktunya 2 pekan misalnya. Satu kelompok 10 orang. Dalam 2 pekan misalnya satu orang itu bayarnya 2-5 juta. Itu kan? Kalau 10 orang sudah 50 juta dalam waktu 2 pekan saja. Yang penting khatam aja pokoknya. Nah ini kan nanti targetnya bukan lagi ilmu, bukan lagi bagaimana Al-Quran bisa dijaga dengan sebaik mungkin. Tapi targetnya dunia. Apalagi kalau kemudian ketika di majelisnya nggak ada koreksi. Ya, pokoknya yang penting baca aja lah. Ini jelas menyelisihi kaidah asal dari pengijazahan Al-Quran itu sendiri. Karena kaidah asal pengijazahan Al-Quran adalah bagaimana seorang guru bisa melihat kapasitas kompetensi muridnya dalam praktek dan juga dalam teori. Begitu. Baik. Pertanyaan yang sering diajukan. Apakah ijazah merupakan syarat mengajar? Di antara pertanyaan yang sering diajukan kepada kami adalah apakah sanad dan ijazah merupakan syarat yang mutlak mesti dipenuhi bagi seorang untuk mengajar? Maka kami jawab, apabila yang dimaksud bersanad adalah punya guru yang jelas jalur periwayatannya, ahli di bidangnya dan terpercaya, maka setiap orang wajib punya. Sekali lagi, setiap orang wajib bersanad. Ya. Bahkan bukan hanya para pengajar, setiap pelajar Al-Quran harus berusaha mencari dan mendapatkan guru yang memenuhi kriteria tersebut. Jelas jalur periwayatannya, ahli di bidangnya, terpercaya ilmunya. Bahkan kalau ada yang waro, cari yang paling waro. Kalau ada yang faqih, cari yang paling faqih. Begitu. Cuma berat, ya, cuma berat dan susah pasti. Setidaknya jelas jalur periwayatannya dan ahli saja. Setidaknya itu, jelas jalur periwayatannya dan ahli. Kita pengen belajar tajwid, ya cari ke ahli tajwid. Jangan cari ke ahli fikih. Kita pengen belajar fikih, cari ke ahli fikih. Jangan cari ke ahli tafsir, nggak akan nyambung nantinya. Begitu. Adapun apabila yang dimaksud bersanad adalah punya ijazah, biasanya kan zaman sekarang itu yang disebut bersanad punya ijazah gitu ya. Maka nggak ada hubungannya mengajar dengan ijazah. Para ulama sepakat bahwa ijazah bukanlah syarat untuk mengajar. Loh terus ngapain ada ijazah? Nah ijazah itu diberikan seorang guru kepada muridnya
sesuai dengan apa yang dilihat guru. Guru kan lihat, oh murid saya udah oke, saya kasih ijazah. Namun bukan berarti seorang yang belum mendapatkan ijazah resmi tidak boleh mengajar Al-Quran sama sekali. Nah ini keliru. Ada sebagian orang yang nggak punya ijazah Al-Quran nggak mau ngajar sama sekali. Keliru. Setiap orang yang berilmu wajib ngajar. Saya katakan sekali lagi, setiap orang yang berilmu wajib ngajar. Karena yang namanya ngajar, berdakwah, itu hak Allah, bukan hak manusia. Artinya begini, kita nggak boleh minta izin kepada manusia untuk melaksanakan hak Allah. Misalnya Allah nyuruh kita sholat, terus kita izin dulu misalnya ke orang, saya boleh izin sholat? Ya nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa? Karena sholat itu haknya Allah, kewajiban kita. Sama seperti mengamalkan ilmu. Kadang-kadang itu saya kalau di YouTube ada orang yang komentar, Ustadz izin mengamalkan. Loh, kok mengamalkan minta izin? Nggak boleh. Ya, izin mengamalkan. Kalau antum yakin bahwa apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan, maka bukan minta izin untuk diamalkan. Wajib diamalkan. Begitu. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu itu hak Allah, bukan hak manusia. Tidak boleh meminta izin untuk mengamalkan ilmu. Maka demikian pula, tidak boleh minta izin kepada manusia untuk mengajar sebetulnya. Ya. Ketika kita yakin mampu, ya ngajar aja. Begitu. Wajib bahkan hukumnya. Kecuali kalau kita ngajarnya di bawah wilayah dalam tanda petik kekuasaan guru kita begitu ya, atau di bawah lembaga guru kita, ya harus seizin beliau. Misalnya ada halqah di masjid, guru kita punya halqah di masjid. Kita jangan ngadain kelas di situ. Harus minta izin dari guru kita dulu. Tapi kalau kita ngadainnya di luar masjid, di rumah kita untuk keluarga kita, nggak masalah. Wajib hukumnya. Para ulama zaman dulu nggak mau buka kelas kalau ada guru di situ. Kecuali gurunya mengizinkan. Ya karena dalam satu lingkungan. Karena adabnya adalah selama ada guru yang senior, maka semua orang belajar ke guru yang senior tersebut. Begitu. Kalau dalam satu masjid, dalam satu lingkungan, kita jangan buka kelas seenaknya. Adab. Bukan karena nggak boleh ngajar, tapi adab menghormati guru. Tapi bukan berarti nggak boleh ngajar sama sekali. Kalau untuk di rumah ngajarin anak-anak ya silahkan. Ngajarin istri ngajarin suami, ngajarin anak-anak, ngajarin orang tua, ngajarin tetangga. Itu bahkan bisa menjadi wajib hukumnya. Bisa menjadi wajib hukumnya. Karena berdakwah itu wajib. Tapi jangan bermudah-mudah untuk bawa ke kelas. Apalagi di sana ada guru kita. Gitu. Udah tahu ada guru kita buka kelas di sampingnya. Ya itu nggak beradab. Itu tidak beradab. Seperti itu. Ya. Jadi seseorang yang belum mendapatkan ijazah dari gurunya tetap boleh mengajar, bahkan wajib menyampaikan ilmu karena ada kewajiban berdakwah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, tadi juga sudah disinggung ya. Sampaikanlah oleh kalian dariku walau satu ayat. Kita paham satu ayat, sampaikan satu ayat. Enggak perlu minta izin kepada guru untuk menyampaikan ke istri. Enggak perlu minta izin kepada guru untuk menyampaikan ke anak-anak. Ya. Begitu enggak perlu. Kita dapat ilmu dari guru, pulang sampaikan. Kita dapat ilmu dari guru, pulang amalkan. Kita dapat ilmu dari guru, pulang kita dakwahkan, kita ajarkan. Begitu. Nggak perlu minta izin dulu, kecuali kalau kita ngajar di tempat guru kita ngajar, ya wajib minta izin. Bagian dari adab. Ya. Begitu. Allahu a'lam. Secara tidak langsung, siapa saja yang memiliki ilmu, walau sedikit, telah mendapat ijazah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkannya. Apa yang penting untuk dipahami adalah bahwa seseorang harus memahami kapasitas dirinya. Jadi yang penting itu kita paham loh, kapasitas saya itu sampai mana, kompetensi saya itu di mana, begitu. Jadi sampai level mana ia bisa mengajarkan ilmunya. Enggak menyembunyikan ilmu dan pengetahuan, juga enggak memaksakan diri. Ya samalah kalau kita misalnya ditanya sama tetangga kita, Ustaz, boleh ajarin anak saya bahasa Perancis? Kalau kita nggak bisa bahasa Perancis kan pasti menolak kan, oh saya nggak bisa bahasa Perancis. Tapi kalau saya pernah lihat Ustadz ngomong pakai bahasa Perancis, ya cuma bisa ngomong doang, nggak bisa ngajarin. Demikian pula orang yang ngaji, ada orang bisa ngaji tapi nggak bisa ngajarin. Jangan nekat begitu. Zaman sekarang kadang-kadang masalah agama diremehkan, nekat. Ya dulu pernah belajar Iqra sih, padahal udah lupa misalnya kaidah-kaidahnya. Atau huruf H dengan H saja belum bisa dibedakan, tapi udah berani ngajar. Nah ini yang harus diwanti-wanti, ya. Harus diberi peringatan. Kalau huruf H dan H saja belum bisa dibedakan, terus ngajarin ke murid-murid nanti gimana? Huruf Tha dan Sin saja belum bisa dibedakan, nanti ngajarin murid-muridnya kayak gimana? Kan begitu. Ya. Jadi di satu sisi kita tidak boleh menyembunyikan ilmu, ya harus menyampaikan ilmu yang kita dapatkan.
Namun di sisi yang lain kita juga tetap harus sadar diri, harus paham kapasitas kita. Demikian pula kalau misalnya kita sudah mahir dalam tajwid, silahkan ajarkan tajwid, tapi jangan berani untuk mengajarkan hal-hal yang di luar kapasitas kita. Misalnya tiba-tiba kita juga ngajar tafsir, padahal cuma ahli tajwid, tafsir belum ahli, maka jangan ajarkan tafsir. Kita ajarkan tajwid saja. Atau kita misalnya kemudian ahli fiqih, ya sudah silahkan bahas fiqih, nggak perlu bahas qiraat, nanti nggak akan nyambung, nanti bisa berantakan. Begitu. Jadi setiap orang itu pasti punya kelebihan di satu sisi, punya kelemahan di sisi yang lain. Jarang orang yang multi talent. Jarang orang yang punya kelebihan dalam seluruh bidang keilmuan. Ya walaupun ada, tapi jarang. Maka kita diam untuk apa yang tidak kita tahu, kita ajarkan, kita berbicara untuk apa yang kita tahu. Begitu ya. Jadi ia senantiasa berhati-hati agar hanya menyampaikan apa yang ia ketahui, dan hendaknya lisannya tidak melampaui ilmu dan pengetahuannya. Adapun maksud diajarkan ijazah Al-Quran, terus ngapain ada ijazah kalau bukan syarat begitu kan ya. Ini disebabkan orang-orang awam itu nggak bisa melihat ilmu. Orang-orang awam kalau pengen belajar kan bingung, ke siapa ya kami belajar? Ini kok orang-orang kayaknya kelihatannya alim semuanya. Yang menurut orang awam sedikit berilmu saja alim. Menurut orang awam ada orang pakai baju koko, pakai peci, alim. Menurut orang awam ada orang pakai jubah jenggotnya panjang, alim. Padahal nggak setiap orang yang berpenampilan seperti ulama itu alim. Maka supaya orang awam ini nggak salah cari guru, dimunculkanlah istilah ijazah. Sehingga orang awam tahu, oh ini saya kalau belajar tajwid ke sini nih. Kenapa? Karena sudah dapat ijazah melafalkan Al-Quran. Oh saya kalau belajar fikih ke sini. Kenapa? Karena sudah diuji kapasitas fikih oleh gurunya. Begitu ya. Jadi orang awam itu wajib mencari guru yang kompeten. Maka bagaimana salah satu cara untuk mengenalnya? Melalui ijazah. Makanya seorang syekh kemudian memberikan ijazah yang berfungsi sebagai rekomendasi bahwa ia memang bisa dan layak untuk mengajarkan ilmunya tersebut. Ia tentu saja subjektif berdasarkan penilaian gurunya tadi. Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Itqan mengatakan, al-ijazah minasyaikhi ghairu syartin fi jawazi tasadi lil iqra'i wal ifadah. Ijazah dari seorang guru itu bukan syarat atas kebolehan mengajar atau menerima setoran bacaan Al-Quran atau menyebarkan faidah. Nggak ada itu, nggak ada syarat ijazah. Kata Al-Imam As-Suyuti. Faman alima min nafsihi al-ahliyata, maka siapa saja yang memang dirinya itu yakin mampu mengajarkan, jazalahu dzalik. Boleh kok ngajar, boleh nerima setoran, boleh berbagi faidah ilmu, silakan. Wa illam yujizhu ahad, walaupun belum ada satu orang pun yang mengijazahkan kepadanya. Walaupun gak ada satu orang yang mengijazahkan kepadanya, gak ada. Pokoknya selama kita yakin berilmu, sampaikan begitu. Jadi jangan ragu, jangan takut. Ya. Kecuali kalau kelasnya kelas resmi buka daurah segala macam, apalagi di tempat guru kita, ya jelas itu butuh setidaknya sowan dulu ke guru gitu ya. Jangan sampai sebetulnya kata guru kita belum ahli, belum mampu. Tiba-tiba buka daurah nasional. Ini kan kurang ngajar sama guru berarti kan. Kata guru belum mampu kok buka daurah nasional. Tapi kalau sekadar mengajar istri, mengajar anak, mengajar TPA yang sederhana, insya Allah setiap orang bisa melakukannya selama dia pernah belajar Iqra 1 sampai Iqra 6 kan begitu ya. Pokoknya kalau dia berilmu, boleh menyampaikan, boleh mengajar, silakan. Wa ala dzalika salaful awwaluna wasadrus salih. Dan inilah pendapat para ulama salafun salih. Para ulama zaman dulu dan juga ahli-ahli ilmu di zaman Islam dahulu. Jadi nggak ada para ulama itu yang berpendapat bahwa ijazah adalah syarat. Nggak ada. Kata Imam As-Suyuti. Dan ini nggak ada yang mengingkari pendapat beliau ini benar. Begitu ya. Wa kadzalika fi kulli ilmin wa fil iqra'i wal ifta. Demikianlah untuk seluruh ilmu dalam mengajarkan Al-Quran. Bahkan dalam berfatwa. Orang berfatwa boleh nggak? Boleh. Walaupun nggak punya ijazah fatwa, boleh. Yang penting berilmu. Yang penting berilmu. Jangan sampai juga, oh
berarti boleh dong berfatwa, tapi bukan berarti boleh berfatwa tanpa ilmu. Kalau nggak ada ilmunya ya diam. Zaman sekarang memang ngeri juga ya. Ketika dibuka hal seperti ini, mereka kemudian mengatakan, oh kalau gitu saya boleh berfatwa, padahal nggak punya ilmunya. Bahaya. Berfatwa tanpa ilmu itu jelas dosa besar. Mengajar tanpa ilmu jelas dosa besar. Kenapa? Karena akan berpotensi menyesatkan orang banyak. Tapi kalau kita punya ilmu, disampaikan, didakwahkan, diajarkan, jangan disembunyikan. Begitu. Maka beliau mengatakan khilafan, berbeda pendapat dengan lima yatawahamuhul aghniya. Berbeda dengan pendapatnya orang-orang dungu. Wah, ada siapa orang-orang dungu yang keliru memahami hal ini? Min i'tiqadi kauniha syaratan. Yang berpendapat bahwa ijazah itu syarat mengajar. Jadi kalau kata Imam As-Suyuti, orang yang berpendapat bahwa ijazah itu adalah syarat mengajar adalah para aghbiya, orang-orang yang dungu. Wa inna mastalahan nasu alal ijazati li anna ahliyat asy-syakhsi la ya'lamuha ghaliban. Ma yuridil akhdha anhu minal mubtadi'ina wa nahwihim likusuri maqamihim an dzalik. Kenapa kemudian dimunculkannya ijazah? Dimunculkannya ijazah itu gara-gara para pemula, para calon penuntut ilmu itu nggak paham kepada siapa mereka mau menuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka masih terbatas, belum bisa membedakan mana yang beneran alim, mana yang enggak. Zaman sekarang kadang-kadang ada orang-orang awam yang bilang, Ustadz yang direkomendasikan. Direkomendasikan siapa? Kalau direkomendasikan oleh orang-orang alim, wajar. Tapi kalau direkomendasikan orang-orang awam yang nggak bernilai rekomendasi mereka. Kenapa? Karena orang awam itu nggak tahu, nggak paham mana yang berilmu, mana yang nggak berilmu. Maka para ulama yang merekomendasikannya dengan apa? Dengan ijazah. Bukan orang awam yang ngasih rekomendasi, kemudian bikin poster gitu kan ya. Ustadz yang layak diambil ilmunya. Menurut siapa? Menurut saya. Loh kamu siapa? Saya ya orang awam. Yang orang awam nggak paham. Orang yang berhak merekomendasikan orang lain itu adalah orang yang minimal sederajat ilmunya atau lebih tinggi kapasitas ilmunya. Kenapa? Karena dia bisa melihat orang ini mampu mengajar atau tidak. Maka disitulah dimunculkan ijazah ahli fikih, kemudian melihat mana murid-murid yang sudah ahli fikih. Oh ini ahli fikih. Kamu sudah boleh ngajar. Woi orang-orang kalau mau belajar ke dia. Begitu. Ahli tajwid kemudian melihat murid-murid yang sudah ahli tajwid. Oh iya ini sudah ahli tajwid. Saya mau belajar tajwid sama murid saya. Dan demikianlah dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Siapa yang mau membaca Al-Quran sebagaimana pertama diturunkan, faqra'u biqiraati Ibnu Ummi Abdin. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kalian yang mau baca Al-Quran sebagaimana pertama diturunkan, silakan baca dengan bacaan Ibnu Mas'ud. Belajar ke Ibnu Mas'ud. Itu tazkiyah, rekomendasi, ijazah buat Ibnu Mas'ud. Cuma zaman dulu nggak ada tertulis. Kalau zaman sekarang butuh tertulis. Kenapa? Karena kalau nggak tertulis nanti orang banyak yang ngaku-ngaku. Padahal nggak dapat ijazah, kan begitu ya. Seperti itu ya. Wal bahthu 'anil ahliyati qabla al-akhdhi syaratun. Dan seorang calon murid nyari calon guru yang kompeten itu wajib hukumnya. Jadi wajib bagi seorang penuntut ilmu mencari guru terbaik. Jadi bahth, harus nyari keadaan guru dulu. Nah zaman sekarang juga di antara kekeliruan penuntut ilmu nggak kenal calon gurunya. Pokoknya kalau di poster kelihatannya keren, ikut daurah, begitu kan. Terus celamitan gitu. Ada poster baru, pengen ikut daurah, poster itu ikut daurah. Terus akhirnya ilmunya berserakan. Nggak jelas. Kenapa? Karena sekadar pengen ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini, tapi nggak jelas ujungnya mana. Karena dia sendiri nggak tahu sebetulnya siapa yang lebih layak diambil ilmunya. Begitu. Maka cari tahu dulu biografinya seperti apa. Setelah kemudian kita tahu biografinya bagus, sudah menetap, jangan pindah-pindah guru. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar punya standar dalam menentukan, oh ini loh yang bisa diambil, ini loh yang nggak bisa diambil. Ya. Makanya dalam ilmu tajwid dan qiraat lebih baik kita ini punya satu guru tapi berulang kali khatam kepadanya Al-Quran
daripada punya 1000 guru tapi nggak ada sekalipun yang khatam. Begitu. Wal bahthu anil ahliyati qabla al-akhdhi syartun faju'ilatil ijazatu kasyahadati minasyaihi lil mujazi bil ahliyah. Maka kemudian ijazah dalam Al-Quran dijadikan seperti pengakuan kompetensi seorang guru atas muridnya. Seperti itu. Jadi demikianlah ijazah, sejarah ijazah diadakan. Ya. Jadi nggak ada kaitan dengan syarat mengajarkan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fiikum.